25 shelter bus Transjakarta rusak akibat amukan massa menyusul unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Jumat dini hari sejumlah anggota PPSU dan petugas Transjakarta langsung membersihkan shelter bus Transjakarta yang ada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Menyusul demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berujung kerusuhan, sebanyak 25 shelter bus Transjakarta sewilayah DKI Jakarta mengalami kerusakan. Dengan 9 shelter diantaranya rusak parah atau kerusakan total karena dibakar. Diperkirakan shelter yang mengalami kerusakan ringan akan bisa segera selesai diperbaiki dalam 4 hari. Sedangkan shelter yang rusak berat akan selesai pembangunannya kembali dalam waktu 1 hingga 2 bulan ke depan. Akibat aksi vandalisme terhadap 25 shelter Transjakarta ini, kerugian ditaksir mencapai 65 miliar rupiah. Dan untuk sementara PT Bus Transjakarta akan menutup shelter yang rusak untuk proses perbaikan. Sebagian ini sebenarnya karena sebagian itu kebakaran sebagian, untuk sementara ya kami akan tutup dulu, kami akan lakukan renovasi, lalu juga mudah-mudahan dalam waktu nggak lebih dari 1 bulan kami bisa mengoperasikan kembali halte-halte tersebut. Masih awal ya, tapi perhitungan awal kami ini setidaknya itu 60-65 miliar dari total 25 halte yang mengalami kerusakan, baik sebagian maupun total tadi itu. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana juga Pangdam Jaya Majen Dudung Abdurrahman meninjau langsung fasilitas-fasilitas umum di Jakarta yang dirusak pengunjuk rasa. Menurut Anies, seluruh kerusakan fasilitas umum akan ditanggung Pemprov DKI Jakarta. Kerugian akibat aksi vandalisme pengunjuk rasa ini diprediksi mencapai 25 miliar rupiah. Yang memang rusak, ini kita di Bundaran HI ada 2, totalnya ada 11. Dan insya Allah kita akan segera perbaiki itu semua. Karena itulah tentu tidak bisa selesai malam ini. Ya, tentu perlu waktu untuk recovery. Jadi halte-halte nanti malam ini akan diukur seberapa besar kerusakannya. Yang rusak total nanti akan disiapkan halte sementara. Dan ya DKI yang akan membiayai, sudah diprediksi, tadi sudah dihitung kira-kira sekitar 25 miliar. Untuk memantau situasi pasca demonstrasi dan kerusuhan massa kemarin, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa yang berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Tifal, selamat pagi. Pagi hari ini bagaimana situasinya di sana? Tempat kami melaporkan saat ini di halte bus Transjakarta kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat. Saat ini tengah dilakukan inventarisasi atau pendataan sejumlah kerusakan termasuk kegiatan bersih-bersih sekitar kawasan halte bus Transjakarta ini, mengingat halte ini menjadi salah satu dari sekian banyak fasilitas umum yang dirusak oleh sebagian perusuh selepas unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang dilaksanakan kemarin di tanggal 8 Oktober 2020. Sebetulnya tidak hanya halte di Bundaran HI ini saja yang mengalami kerusakan parah karena dibakar massa, tapi juga ada beberapa halte lainnya yang juga mengalami nasib serupa, saya katakan begitu. Kalau saya mengutip pemberitaan dari kompas.com yang muat tayang tadi malam atau kemarin di tanggal 8 Oktober 2020, saya kutip pernyataan dari Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas Nadia Dipo Sanjoyo, disebutkan walaupun sebetulnya masih belum dinyatakan datanya bisa valid begitu karena masih ada penambahan-penambahan atau pendataan-pendataan atau inventarisasi begitu dari pihak perusahaan. Setidaknya data yang terkumpul halte-halte yang dibakar tidak hanya di kawasan Bundaran HI, tapi juga ada di kawasan Sarinah, kemudian Karet Sudirman, Sentral Senen, kemudian di Tosari Baru dan juga Tosari Lama, serta Senen arah HCB dan Senen arah Pulau Gadung. Itu untuk halte yang mengalami kerusakan parah akibat dibakar oleh sejumlah perusuh. Sementara untuk sebagian lainnya atau beberapa lainnya ini mengalami kerusakan karena dirusak. Beberapa diantaranya adalah di halte HCB, kemudian di BI, kemudian Gambir 1, Sumber Waras, Duku Atas 1, Grogol 1, Petojo, Bendungan Hilir, Rumah Sakit Tarakan, dan juga Kuitan. Ini masih kami tunggu data terakhirnya, mengingat pendataan masih terus dilakukan oleh PT Transportasi Jakarta. Tapi kalau dari keterangan yang juga kita dengar tadi dari perwakilan PT Transjakarta lewat
paket pengantar tadi, Timothy, nantinya akan butuh waktu perbaikan untuk menyesuaikan lagi dengan jenis kerusakan atau level kerusakan yang dialami halte tersebut. Kalau halte tersebut mengalami rusak ringan, nanti akan diperbaiki paling lama maksimal 4 hari. Tapi kalau kemudian mengalami rusak parah, maka ini perlu waktu pembenahan atau mungkin rebuilding, saya katakan begitu, paling lama 2 bulan. Ini tidak hanya berkaitan lagi dengan konstruksi halte, tapi juga sistem informasi dan juga layanan kepada para pengguna. Nah, apakah di halte ini tempat kami melaporkan akan bisa beroperasi normal? Awalnya saya mendapatkan informasi dari akun media sosial PT Transjakarta via akun media sosial Twitter, disebutkan di situ bahwa untuk Transjakarta Koridor 1 masih bisa beroperasi normal untuk hari ini dari pukul 5 pagi hingga, mohon maaf saya koreksi, dari pukul 5 pagi hingga pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Tapi saya koordinasikan lagi atau saya coba konfirmasi lagi dengan petugas patroli yang sempat berjaga di sekitar halte Bundaran HI ini, apakah kemudian sistem muat turun penumpangnya apakah akan berada di halte ini atau di sekitar trotoar atau ada mekanisme lain. Ini masih harus menunggu lagi kebijakan dari korporasi terkait dengan bagaimana layanan kepada para pengguna Transjakarta ini, Timothy. Jadi apa yang bisa diharapkan atau bisa diantisipasi oleh masyarakat yang mungkin terbiasa menggunakan layanan Transjakarta khususnya di halte-halte yang tadi Anda sebutkan dirusak, entah itu kerusakan ringan ataupun berat. Apakah bisa berekspektasi bahwa sama sekali tidak ada layanankah di halte-halte tersebut atau ada informasi halte tersebut atau layanannya akan dipindah ke halte berikutnya atau bagaimana, Tifal? Ini juga yang masih harus kami konfirmasi, mengingat untuk koridor 1 di wilayah Sudirman Tamrin, Anda pengguna Transjakarta mungkin hafal betul untuk kawasan Sudirman Tamrin ini masuk dalam koridor 1. Tapi di koridor 1 ini pula sepanjang wilayah Sudirman Tamrin ini, saya katakan kondisi haltenya rusak, bahkan rusak parah seperti di kawasan HI ini begitu. Nah, bagaimana kebijakan atau tindak lanjutnya ini masih kami tunggu konfirmasi dari pihak PT Transportasi Jakarta. Tapi setidaknya kalau informasi awal, walaupun kemudian sudah ada beberapa halte yang rusak begitu, layanan operasi dari Transjakarta ataupun juga Royal Transjakarta begitu, ini masih tetap normal. Itu baru keterangan atau informasi awal yang saya terima dari media sosial PT Transjakarta. Total ada 49 rute reguler dan juga 2 rute untuk layanan Royal Transjakarta yang masih beroperasi untuk hari ini. Itu penegasan atau jadwal yang dipampangkan langsung dari PT Transjakarta melalui akun media sosial. Tapi apa bentuk rincinya, apakah kemudian akan dipindahkan ke halte lain dan sebagainya, ini masih kita tunggu. Mengingat juga Transjakarta ini menjadi salah satu dari sekian banyak fasilitas transportasi publik yang banyak digunakan pengguna ataupun juga digunakan masyarakat di sekitar kawasan Jakarta Pusat ini sendiri untuk kawasan Sudirman Tamrin ini, Timothy. Ya, sedikit saja mungkin tambahan untuk pintu masuk ke MRT, apakah juga ada kerusakan khususnya di daerah Bundaran HI ini? Iya, betul. Mengingat akses di halte Transjakarta Bundaran HI ini juga terkoneksi langsung dengan stasiun MRT Jakarta begitu. Ada beberapa kerusakan yang kami lihat, tadi ada beberapa pecahan kaca yang terlihat begitu dan kemudian diangkut, kemudian dibersihkan oleh petugas setempat dari MRT Jakarta begitu. Bahkan kemarin karena aksi sempat berujung ricuh saat unjuk rasa kemarin, MRT sempat dihentikan operasinya sementara. Nah, kami masih menunggu lagi apakah kemudian untuk hari ini operasi MRT akan kembali normal setidaknya untuk stasiun Bundaran Hotel Indonesia ini atau kembali tertahan lagi. Ini masih kami tunggu konfirmasinya dari pihak pengelola MRT Jakarta, Timothy. Nah, dari pihak keamanan atau aparat gitu, adakah cara ataupun pernyataan dari mereka bagaimana untuk mencegah agar kerusakan serupa yang mungkin saja bisa terjadi mengingat unjuk rasa Undang-Undang Cipta Kerja ini tampaknya masih berlangsung hingga undang-undang ini disahkan ataupun ada perubahan lainnya. Adakah antisipasinya mengingat ini lokasi yang bisa dibilang lokasi ring 1 di ibu kota? Sepintas yang saya lihat tadi saat kami tiba di kawasan ini, kami sempat melihat ada sejumlah personel TNI, sebagian kecil personel TNI yang berjaga di sekitar stasiun MRT Bundaran HI. Apakah kemudian ini berkaitan juga dengan pengamanan sejumlah fasilitas umum atau juga saya bisa katakan objek vital kawasan Bundaran Hotel Indonesia ini? Saya masih belum bisa mengonfirmasi karena dari pihak TNI sendiri pun atau tadi yang kami temui dari petugasnya masih belum berkomentar lebih lanjut soal ini. Tapi yang diharapkan kemudian bahwa ini sudah jadi bukti nyata bahwa
demonstrasi kemarin pun juga ujungnya adalah kericuhan dan sebagian perusuh memanfaatkan itu untuk merusak sejumlah fasilitas umum, setidaknya untuk halte Transjakarta ini ataupun juga fasilitas umum lainnya di sekitar kawasan Sudirman Tamrin ini, Timothy. Baik, terima kasih Tifal melaporkan dari halte bus Transjakarta di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta.